Saat ini bersama kita telah hadir pada yang terhormat Bapak Rektor Profesor Widodo SSI, MSI, PSD Medical Science, kemudian Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa, Bapak Dr. Setiawan Nurdaya Sakti, kemudian Ketua Panitia MTQ-MN, Dr. Gigi Miftahul Cahyati, SPPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak W3, Ketua Pelaksana MTQ-MN ke-17, Dr. Miftah, sahabat-sahabat, teman-teman dari Mas Media. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Universitas Brawijaya dalam rangka menyampaikan kegiatan yang akan kita selenggarakan mulai besok, ya, selama 6 hari, kegiatan nasional MTQ-MN yang ke-17 yang insya Allah akan diikuti sebanyak 2.653 peserta dari 213 perguruan tinggi di Indonesia, dan cabang yang diujikan saya kira banyak sekali. Dan intinya kita Universitas Brawijaya mengucapkan banyak terima kasih atas support dari kementerian, kemudian juga dari seluruh Bapak Ibu Wakil Dekan 3, kemudian dari panitia, Pak Buya Dika dan tim, dan juga ada seluruh kafilah mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan ini sudah sekitar 6 bulan yang lalu persiapannya, dan mudah-mudahan kita bisa menyambut para kafilah delegasi dari berbagai perguruan tinggi di Universitas Brawijaya dengan baik, ya. Dan ini juga menjadi bagian kita untuk menunjukkan citra hospitality Universitas Brawijaya pada teman-teman level nasional. Yang selanjutnya juga kegiatan seperti ini sangat-sangat penting untuk menumbuhkan kompetensi, menumbuhkan pengalaman, dan juga menumbuhkan pemahaman terhadap pada generasi muda. Dan ini salah satu tonggak pendidikan yang sangat berarti untuk membangun generasi emas Indonesia. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kuliah daring itu ditujukan untuk mengurangi arus kendaraan dan juga orang yang akan masuk ke Universitas Brawijaya selama kegiatan MTQ kita 1 minggu, ya. Karena tadi kita sampaikan bahwa yang datang itu pesertanya aja 2.653. Pasti semua akan masuk ke Universitas Brawijaya. Ini pesertanya. Kemudian pimpinannya, pendampingnya, ofisialnya pasti lebih dari itu, sehingga jumlahnya akan banyak. Sehingga kita ambil kebijakan, diantaranya kita berikan option bagi Bapak Ibu dosen untuk memberikan perkuliahan selama kegiatan MTQ. Saya kira. Terima kasih. Kita sudah ada peraturan rektornya. Jadi teman-teman yang mendapatkan juara, ya sesuai dengan kategori itu mendapatkan reward, ya reward berupa uang, ya, uang ada aturan, ya, sesuai dengan aturan. Dan juga rekognisi, nanti rekognisi biasanya kita diskusi dengan akademik, apakah lomba-lomba seperti ini bisa direkognisi dengan deskripsi apa. Target Universitas Brawijaya tentunya yang ingin mendapatkan juara umum, ya. Target itu kan harus harus dicapai, ya. Untuk itu tentunya kita berupaya sedapat mungkin mempersiapkan tim kita yang akan kita berangkatkan mengikuti kompetisi. Itu tadi seleksi awal. Ya, tentunya seleksi awal pertama kita menyelenggarakan MTQ-B dulu.
di bulan apa pemerintah itu 5 Mei kita menyelenggarakan MTQ-UB yang diikuti mahasiswa-mahasiswa dari berbagai fakultas. Dari MTQ-UB itu kemudian kami menyelenggarakan mereka yang sudah kejuaraan di MTQ-UB, mereka kita bina, kita latih dengan berbagai macam cara sampai minggu-minggu terakhir ini. Kemudian mental tentunya juga perlu kita kuatkan sehingga nanti mereka insya Allah siap di dalam mengikuti kompetisi tersebut. Jadi ada dua hal sebetulnya yang kita siapkan selama ini. Kita mempersiapkan kafilah UB itu sendiri, kemudian kita sebagai tuan rumah juga mempersiapkan penyelenggaraan ini. Jadi kita ada tim yang menangani apa itu tadi, juga ada tim yang menyenangani bagaimana pelaksanaan besok sampai tanggal 9 itu. Begitu Pak. Kemudian tadi yang ditanyakan kedua, yaitu aja. Masih ada pertanyaan. Terus berapa Bu Dokter? Terima kasih pertanyaannya. Jadi prosesnya memang kita dari MTQ-UB di bulan Mei itu ada 331 peserta dan 87 tim. Dari situ yang akan jadi kafilah dari UB total ada 38 peserta. Jadi insya Allah semua bidang musabaqah kami ada yang ada kafilahnya. Nah, memang tadi seperti disebutkan oleh Bapak WR, memang target kami insya Allah juara umum gitu ya, karena beberapa kali MTQ terakhir kita runner up gitu ya. Teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Iya, monggo. Ketika mahasiswa baru itu masuk menjadi mahasiswa di Universitas Brawijaya di bulan Agustus, mereka sebagai rangkaian dari PKK Maba adalah kegiatan open house. Open house itu mahasiswa kita perkenalkan dengan unit-unit kegiatan kemahasiswaan yang ada, olahraga, seni, ada menwa, paduan suara, kepramukaan dan sebagainya. Kita punya 52 unit kegiatan kemahasiswaan. Di samping eksekutif mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Lah, maksud kami melakukan open house itu adalah untuk menarik minat mahasiswa sejak mereka menjadi mahasiswa baru untuk bergabung di unit-unit kegiatan mahasiswa yang ada. Dan alhamdulillah dengan open house ini mereka langsung kenal, dan kan ibaratnya masih Basa Jawa ini sih kemaru-kemaru jadi mahasiswa, mereka akan otomatis bergabung di UKM itu. Langsung kita telusuri minatnya, ternyata banyak yang potensial di masing-masing cabang itu sesuai dengan minatnya. Nah ini membuat kami mudah untuk melakukan pemolesan, pembinaan kepada mereka. Karena mereka sudah punya bakat di situ. Dengan demikian maka proses regenerasi dari mahasiswa yang lama lulus ke mahasiswa generasi berikutnya itu bisa berlangsung dengan baik. Jangan sampai minat cabang olahraga tertentu atau kesenian tertentu berhenti setelah mahasiswa itu lulus. Itu pasti akan berkelanjutan dengan apa yang baru itu tadi, generasi yang baru. Kami dari kemahasiswaan rektorat itu lebih banyak memfasilitasi mereka, memfasilitasi minat para mahasiswa itu, begitu ya, sehingga mereka, oh ternyata mereka punya potensi, kita asah, kita bina, kita poles demikian rupa sehingga siap di berbagai kompetisi. Dan kami tidak hanya prestasi mahasiswa di bidang MTQ saja, di bidang olahraga. Bentar lagi kami mengirim untuk mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Di bidang kesenian tahun depan kami ada PEX, Siminas dan sebagainya.
itu kami persiapkan dengan baik. Ngaten. Ini Mas Agus. Apa Mas? Lah, dibelinya UB Pak. alhamdulillah tahun ini UB mendapatkan kepercayaan dari BPTI, Badan Pengelola Pengembangan Talenta Indonesia, untuk menjadi tuan rumah 3 kompetisi nasional sekaligus. Baik itu mulai dari Gemastik, Satria Data, dan Musabaqah Tilawatil Quran. Tentunya Mas Agus besok perlu cross check kepada BPTI yang datang ke sini. BPTI, kenapa kok panjenengan begitu memberikan kepercayaan yang sebesar itu kepada UB? Lah, karena kami diamanai untuk ini, maka kami juga dengan sekuat tenaga menjadi tuan rumah yang baik, begitu. Ya, gitu. Tentunya BPTI mempunyai pertimbangan penilaian seleksi atau bagaimana tersendiri, sehingga pada akhirnya menjatuhkan pilihannya pada UB sebagai tuan rumah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya istilahnya kebobolan atau kecolongan mahasiswa yang sudah lulus, jelas itu tidak mungkin. Mengapa? Karena mahasiswa yang ikut di kompetisi-kompetisi yang ada, tidak hanya MTQ saja, mereka harus punya terdaftar di PD Dikti. PD Dikti. Ketika lulus, ketika masuk langsung didaftarkan di PD Dikti, dan pasti dicek apakah betul-betul terdaftar di PD Dikti dari perguruan tinggi mana. Begitu pula begitu lulus, langsung proses untuk mendapatkan PIN, penomoran ijazah nasional dan sebagainya, tentunya itunya ya hilang ya, daftarnya di PD Dikti itu hilang. Jadi jelas tidak mungkin ada mahasiswa yang sudah lulus, sudah yudisium, sudah wisuda dan sebagainya sampai masuk ke ajang ini, apalagi mahasiswa pasca. Ya jelas tidak mungkin, karena demikian tertibnya ini sistem administrasi yang ada di PD Dikti itu. Kalau membandingkan dengan yang dulu, sepertinya saya tidak paham apa yang terjadi yang dulu itu. Ngaten nggih. Nggih, ngaten. Namanya juga kan kita juga harus punya target. The target that we have to obtain itu tadi ya, yang harus kita capai itu. Itulah target kami, ngaten Pak. Nggih. Kemudian press room. Ya, tentunya humas siap ya. Di rumah saja Pak. Dalam? Di ruang humas saja. Ya, nanti kan penyanyi bisa rundingan dengan humas Pak ya. Nanti terkait dengan press room dan sebagainya, mohon nanti teknis dipersiapkan tempatnya. Ya. Saya di sini sebagai ketua pelaksana kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran mahasiswa tingkat nasional atau yang disebut dengan MTQMN yang ke-17. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 minggu, dimulai dari hari ini untuk persiapan tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 November 2023. Jadi hari ini akan diawali dengan malam nanti akan diawali dengan malam ta'aruf dan pelantikan Dewan Hakim di Balai Kota Malang. Oleh karena itu kegiatan ini alhamdulillah mendapat support juga dari pemerintah Kota Malang. Kemudian acaranya sendiri akan dibuka pada tanggal 4 November 2023 besok malam, dan Musabaqah sendiri akan dilaksanakan selama tanggal 5 sampai dengan tanggal 8, di mana tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 itu untuk penyisihan, tanggal 8 untuk babak final, dan akan ditutup pada tanggal 9 November 2023. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Rektor, acara ini diikuti oleh 2.653 peserta, dan ini cukup banyak, dengan 213 perguruan tinggi untuk memperebutkan 11 cabang
dan 15 bidang musabaqah, yaitu tilawatil, tartil, qiraah sab'ah, fahmil, hifzil 10, 20, dan 30 juz, khotil untuk dekorasi dan kontemporer, syarhil, MKTI Quran, kemudian desain aplikasi Quran, debat dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan juga musabaqah Maulid Nabi yang baru pada MTQMN yang ke-17 ini di musabaqahkan, karena sebelum-sebelumnya sifatnya eksibisi. Kemudian acara ini diikuti oleh 1.322 peserta putra dan 1.331 peserta putri. Jadi cukup banyak yang akan memperebutkan ini, dan pada hari ini peserta sudah cukup banyak yang berdatangan, mulai daftar ulang dari tadi pagi. Dan untuk memeriahkan acara ini selain bidang musabaqah juga ada acara pendukung. Insya Allah nanti pada saat penutupan kita ada rekonuri, yaitu 17 qori dan qiraah disabilitas dari Jawa Timur untuk dibacakan menyenandungkan dengan ayat-ayat Quran sesuai dengan tujuan dari MTQMN ini. Mungkin itu dari kami. Panitia, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Ya, untuk pembukaan ini memang kami merencanakan dibuka oleh Bapak Haji Bapak Putri Menko, sekaligus karena beliau juga MPR dan baik secara luring secara daring, kami usahakan secara daring. Memang masih dalam konfirmasi untuk beliau. Kemudian untuk penutupan dari BPTI. Tapi dari pembukaan sampai dengan penutupan itu dari Kemendikbud itu BPTI mendampingi. Jadi kepala BPTI juga hadir. Tadi saya juga mendapatkan konfirmasi untuk LLDT 4 itu hadir. Karena sebelumnya kan 50-50. Separuh-separuh. Mungkin ada penilaian tertentu yang menyebabkan kepercayaan itu diberikan kepada UB sepenuhnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengantisipasi juga pengalaman sebelumnya. Kira-kira ada nggak pengawasan tertentu supaya tidak terjadi protes seperti tahun lalu. Oh, ini udah lulus kok ikut lagi segala macam. Sehingga ini kan menyebabkan rasa tidak nyaman juga ya. Juara tapi kemudian masih ada di belakangnya masih rame-rame segala macam. Ini mungkin UB juga ada pengawasan tertentu, seleksinya lebih diperketat atau seperti apa? Verifikasi dan validasi itu dalam sosialisasi pada tanggal 3 Agustus 2023 lalu kami sudah menyampaikan syarat-syarat yang bisa menjadi peserta dari MTQMN. Salah satunya harus masih ada namanya di PDDT, ada penugasan dari universitas, ada KTM-nya. Kemudian intinya dia masih mahasiswa aktif, dan itu ada verifikasi dari PDDT, dan kemudian ada masa sanggah. Mungkin apabila dari verifikasi mungkin ada yang kurang tepat atau mungkin ada yang kurang mengumpulkan kelengkapan, dan habis itu divalidasi kembali sampai dengan diumumkan peserta finalnya. Jadi ada proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu. Persiapan dari UB ini cukup panjang, karena tadi sudah disampaikan mulai dari MTQ UB bulan Mei, kemudian kita pembinaan dari bulan Juni. Nah, untuk pendaftar yang dari UB sendiri, Mas. Pendaftar yang dari UB sendiri itu ada 331 waktu itu. 331 yang tim itu ada 8 itu kita seleksi sampai akhirnya kita dapatkan person yang sesuai sama kriteria untuk menjadi kafilah dari Universitas Brawijaya. Nah, untuk pelaksanaan sendiri mulai tanggal berapa Bu? Sampai tanggal berapa? Pelaksanaannya untuk MTQ MN ini dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9. Nah, pembukaannya sendiri dilaksanakan pada tanggal 4. Bu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak teringinkan, kira-kira apa sih langkah UB untuk mulai awal mulai pendaftaran sampai nanti selesai, Bu? Ya, jadi kami ya mungkin berbeda dengan dulu ya. Untuk mulai dari pendaftaran itu kita processing, kalau dulu
pendaftaran langsung pada saat mau musabakoh, tapi ini pada saat datang itu harus daftar ulang terlebih dahulu untuk verifikasi apakah betul yang datang ini adalah kafilah yang dikirim dari universitas. Jadi pada saat musabakoh akan dilaksanakan itu daftar ulang kembali. Jadi 2 kali daftar ulang, jadi supaya nggak berjoki ada lain-lain itu nggak ada. Jadi tidak mungkin Bu ya? Ya, betul. Dan di tanda ID card dari peserta itu kami menyatakan foto dari mahasiswa tersebut. Jadi tidak hanya nama dan cabang musabakoh apa atau perwakilan aja. Biasanya kan ada perwakilan, jadi kalau satu tim 3 orang itu hanya satu aja yang pakai name tag. Ini semuanya pakai name tag dan dilengkapi oleh foto masing-masing. Siap. Kalau gelaran bazar ya itu apa? Kalau yang di jalan itu apa termasuk bagian dari MPK itu? Kalau jadi kami ada acara pendukung. Acara pendukungnya itu ada Bazar Halal Festival. Jadi termasuk yang ada di area jalan FTP, area FEB. FTP, MRP dan FEB. Itu sekitar 195 yang berperan dalam bazar, karena memang berbeda dengan terakhir tahun 2019 ya, karena itu kan masih di bawah Belmawa ya. Jadi kalau dulu itu full support dari Belmawanya, kalau sekarang ini ditanggung oleh perguruan tinggi masing-masing. Jadi kita menjawab kebutuhan tersebut, itu ada yang dibutuhkan oleh peserta, itu kita sediakan. Kalau penutupan dulu kan mengundang menampilkan opik. Kalau ini yang kemarin kan menampilkan opik Bu. Iya. Yang dulu 2000. Nah sekarang spesialnya? Iya, ini masih rahasia nanti aja. Bu, yang bazar itu yang ngisi siapa? Mahasiswa kah atau? Ya, bazarnya itu selain dari fakultas juga dari mahasiswa. Kami juga menawarkan pihak luar juga kerjasama dengan Pemkot, UMKM dari Pemkot juga. Siap. Kita sosialisasikan. Terima kasih Bu.